wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tori, saya dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Ini saya ingin melakukan beberapa pemilihan hukum, yang dimana ini saya mempunyai beberapa materi, yang materinya yang berjudul tentang pemilihan hukum terhadap anak dalam kekerasan dalam rumah tangga. Baiklah, saya akan menjelaskan beberapa tentang materi saya, yang dimana materi saya yang pertama yaitu ada tentang faktor-faktor dalam kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Di mana kita melihat kurangnya pemahaman tentang kekerasan, di mana diantaranya masyarakat masih banyak yang memiliki pemahaman yang salah tentang kekerasan. Masyarakat kurang memahami bahwa hal-hal yang mereka lakukan seperti menampar, memukul anak itu adalah perbuatan yang salah. Kemudian yang kedua yaitu ketidakpahaman dalam menghukum anak. Menurut pemahaman sebagian masyarakat bahwa kekerasan adalah sebuah hal yang sangat wajar dilakukan terutama bagi anak yang melakukan kesalahan. Kekerasan dilakukan terhadap anak dianggap sebagai upaya dalam mendidik anak. Yang ketiga, ketidaksabaran orang dewasa ketika berhadapan dengan masalah anak. Para pihak berkaitan dengan anak kerap tidak bisa mengontrol emosinya, terutama ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Lalu yang keempat, kurangnya pemahaman akibat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak. Kekerasan terhadap anak sangat berdampak buruk pada anak. Namun masyarakat tidak memahami hal ini, sehingga kekerasan terhadap anak akan kian meningkat. Kekerasan fisik dan psikis terhadap anak yaitu bisa kita lihat kekerasan fisik yang dilakukan itu misalnya sebagai orang tua kita melakukan kekerasan terhadap anak yaitu memukul anak, mencubit anak, yang dimana kita akan meninggalkan bekas di tubuhnya itu seperti luka. Kemudian kalau psikis kita bisa melihat kita melakukan kekerasan anak seperti kita memarahi dia ataupun kita menjudutkan anak tersebut. Jadi anak tersebut kejiwaannya dapat terganggu. Di mana kita lihat banyak yang anak-anak tersebut jiwanya terganggu karena faktor orang tua yang terlalu berlebihan dalam melakukan amarah yang diberikan kepada anak tersebut. Kemudian yang kelima, kita bisa melihat kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak anak. Kita harus mengetahui hak anak dalam hukum tersebut karena ada beberapa hak anak. Yang pertama, kita bisa melihat hak anak itu yaitu pertama hak untuk bertahan hidup, hak untuk hidup. Dimana anak tersebut harus mendapatkan hidup layaknya agar dia dapat berkembang secara baik dan benar, dan anak dapat terhindar dari korban diskriminasi. Kemudian kita bisa melihat dari yang keenam. Yang keenam ini sangat banyak di kalangan rumah tangga yang dilakukan oleh anak. Pertama yaitu tayangan televisi. Yang keenam ini tayangan televisi. Tayangan televisi pasti sangat menjadi patokan terhadap kita ketika melakukan kekerasan. Karena banyak media televisi yang mempertontonkan tayangan-tayangan kekerasan juga, memiliki sumbangsi yang besar kepada masyarakat untuk berbuat kekerasan yang sama dengan yang ditontonnya. Hal ini terjadi akibat mudahnya seseorang merekam dalam ingatannya tentang sesuatu yang dilihatnya. Kemudian kita bisa melihat yang ketujuh yaitu media internet. Untuk zaman sekarang ini pasti sebagai orang tua kita pasti memberikan fasilitas seperti internet kepada anak kita. Itu kita memberikannya misalnya anak tersebut ingin belajar atau ada tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya di internet. Kemudian kita akan menyuruh anak tersebut atau enggak guru tersebut menyuruh anak itu untuk mencari apa bahan-bahan yang ada di internet tersebut. Kemudian kita harus mengontrol apa yang dicari anak tersebut agar dia tidak melenceng dengan apa yang telah ditugaskan yang diberikan kepadanya. Kemudian yang ke-8 yaitu tidak adanya kontrol sosial pada tindakan kekerasan terhadap anak. Minimnya kontrol sosial dalam masyarakat mengakibatkan kekerasan terus berlangsung. Tidak sedikit anak menjadi korban kekerasan, namun masyarakat kerap mengabaikannya. Kemudian yang ke-9, kurangnya pemahaman tentang agama. Kita sebagai orang tua harus memiliki pemahaman agama yang cukup agar kita dapat menasihati anak kita sesuai dengan anjuran agamanya masing-masing, agar anak tersebut tidak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang kedua,
saya ada judul saya yang berjudul tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT. Kita bisa melihat perlindungan hukum terhadap anak merupakan dan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak mengupayakan agar setiap anak memperoleh seluruh haknya masing-masing dan haknya tersebut tidak dapat dirugikan oleh pihak anak maupun orang tua sekalipun. Perlindungan hukum terhadap anak bersifat melengkapi hal lainnya secara interrelasi, menyambung bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar supaya mereka bertahan hidup, berkembang, tumbuh, serta maupun menjadi generasi penerus bangsa. Karena kita bisa melihat anak adalah generasi penerus bangsa yang harus kita lindungi, karena anak itu adalah penerus bangsa bagi negara kita ini. Kemudian ada aturan-aturan dasar yang mungkin akan saya jelaskan yang mengatur tentang perlindungan anak tersebut. Ada bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu tentang menghapus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pertama, kita bisa melihat dari beberapa poin, yaitu ada A, kekerasan fisik, kemudian B, kekerasan psikis, C, kekerasan seksual, dan D, penelantaran atau perlakuan buruk. Yang dimana pada di rumah tangga ini kita paling banyak yaitu kasusnya itu seperti kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik itu misalnya kita anak dengan cara memukulnya, mencubitnya, yang mana kita meninggalkan bekas luka yang akan menimbulkan sakit bagi anak tersebut. Kemudian psikis, kekerasan psikis ini sangat banyak di kalangan masyarakat, karena psikis ini dia bisa mengganggu mental anak tersebut. Jadi anak tersebut tidak mengerti akan hal-hal dunia ke depannya, karena dia mentalnya aja dari kecil sudah tersakiti karena korban dari kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Lalu kita bisa melihat aturan-aturan dasar lainnya, yaitu seperti di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kita bisa melihat di pasal 44 dan pasal 45. Di pasal 44 itu tertulis yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5A, yaitu pasal 5A yang pasal tadi, yang di pasal Undang-Undang tentang penghapusan rumah tangga, yaitu di pasal 5. Kita bisa melihat sanksinya di pasal 44, yaitu sanksinya itu dia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Kemudian kita bisa melihat di pasal 45. Di pasal 45 yaitu dia sanksi dari pasal 5, yaitu di poin B tentang kekerasan fisik, di mana tertulis itu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B dipidana dengan pidana paling lama 3 tahun penjara atau denda paling banyak yaitu 9 juta rupiah. Lalu kita bisa melihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa penyelenggara perlindungan anak berdasarkan Pancasila, bahwa penyelenggara perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak diikuti, yaitu ada di pasal 2. Yang pertama ada di non-diskriminasi, kemudian ada kepentingan yang terbaik bagi anak, lalu ada hak hidup, dan ada penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimana non-diskriminasi ini kita tidak boleh melakukan diskriminasi atau menyulitkan anak tersebut, karena itu bisa mengganggu psikis anak tersebut. Lalu kita bisa lihat dari kepentingan yang terbaik bagi anak. Kepentingan yang terbaik bagi anak itu kita harus memberikan pelajaran, baik kita memberikan sekolah maupun kita memberikan ajaran yang baik di dalam rumah tangga. Hak untuk hidup, setiap anak harus mempunyai hak untuk hidupnya masing-masing, karena anak adalah penerus bangsa. Kemudian ada penghargaan terhadap pendapat anak. Kita harus mendengar pendapat anak, mau itu buruk, mau itu baik, kita harus tetap mendengarnya. Karena kita sebagai orang tua kita harus memahami apa yang dibilang anak tersebut agar kita dapat mengoreksi, kemudian anak tersebut jadi mengerti untuk kedepannya apa yang harus dilakukannya. Kemudian ada aturan-aturan lain yang mengaturnya,
yaitu ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak. Nah, dia ada di pasal 9C, di mana berbunyi tentang setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak tersebut. Kemudian kita bisa melihat dari pasal 96C ada sanksi pidana jika kita melanggar pasal 96C tersebut. Sanksinya yaitu ini mana kita sebagai orang tua apabila kita melanggar yang ada di poin 1, yaitu setiap orang yang melanggar tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 96C, dia akan dipidana paling lama itu 3 tahun 6 bulan. Kemudian atau enggak kita membayar denda sebanyak 22 juta rupiah. Lalu kita sebagai orang tua apabila kita melanggar itu, mau dia orang lain maupun dia orang tua, dia akan tetap dikenakan pidana tersebut karena sesuai dengan undang-undang. Jadi hukum terhadap anak itu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak tersebut dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya Indonesia yang berkualitas, bermulia, dan sejahtera. Baiklah, apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin mau ditanyakan dari yang materi saya sampaikan tersebut? Kita lagi COVID-19 masa pandemi ini ya, di mana anak-anak sekolah kan disuruh melalui belajar melalui online, seperti daring gitu lah ya kan. Gimana caranya untuk mengatasi anak sehingga anak itu bisa dengan adanya belajar melalui online, mereka kan tidak efisien belajarnya. Kadang orang tua pun juga di rumah pun agak sulit untuk mengajari anak, sehingga anak itu kadang agak-agak enggak menurut lah sama orang tua, sehingga orang tua buat emosi ngajarin anak tersebut gitu. Nah, jadi apakah dengan cara kita, kan nggak mungkin dengan cara kekerasan, kita pukul dia, kita melukai badan dia. Nah, antisipasinya bagaimana menurut Pak? Dari pertanyaan dari Ibu Ayu. Baiklah, pertanyaan Ibu Ayu, masa pandemi ini banyak sekali anak-anak yang melakukan seperti pembelajaran online seperti itu, Ibu. Pembelajaran online, kemudian pembelajaran online itu pasti tidak sama apa yang diajarkan oleh guru langsung dan diajarin oleh orang tua tersebut. Karena kalau online ini kan sebenarnya kita bisa melihat anak itu belajarnya di rumah, di mana dia benar terbuka melalui media, melalui handphone, dan selebihnya pastinya tidak mungkin bertanya kepada guru itu. Kalau ya guru itu bisa langsung cepat merespon. Kalau seandainya guru itu lama merespon pasti tidak bisa. Kemudian pasti kan kita sebagai orang tua pasti menanyakan kepada anak tersebut, adakah ada tugas-tugas dari sekolah yang perlu diselesaikan. Pasti anak tersebut memberikan tugas tersebut kepada orang tuanya. Kemudian kita sebagai orang tua tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Misalnya anak tersebut menanyakan tentang tugas yang diberikan oleh guru, kita sebagai orang tua harus menanggapinya, kita harus mengajarinya, tidak boleh dengan cara kekerasan. Jadi caranya yaitu kita harus bersabar dalam menghadapi apa yang dilakukan anak tersebut, apalagi seperti ini, karena kita harus berpikir secara positif selaku sebagai orang tua. Harus ada kesabaran dalam kita melakukan pengajaran terhadap anak. Tidak boleh emosi kita saja yang dibawa-bawakan. Kemudian jadi dari pertanyaan ibu sekalian, dari pertanyaan sekalian, jadi kesimpulannya yaitu bagaimana sebagai orang tua kita sendiri, kita harus mendidik anak secara baik dan benar, tidak boleh secara emosional, karena itu bisa menyebabkan kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik maupun psikis. Di mana kita selaku orang tua sekalipun, kalau seandainya kita melakukan kekerasan terhadap anak, bisa melukai anak, baik kejiwaan maupun fisiknya, kita akan tetap dikenakan sanksi pidana. Itu sanksinya yaitu di pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu tentang atas perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002.
kita harus membayar ganti rugi yaitu sebesar 22 juta. Baiklah, begitu saja dari penjelasan saya. Dari video saya itu tentang hukum terhadap anak dari permasalahan rumah tangga. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhistira Ansori Batubara. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menyampaikan tentang perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak yaitu bertujuan untuk menjaminnya terpenuhnya hak-hak anak agar dapat hidup dan tumbuh dan berkembang, agar anak tidak menjadi korban diskriminasi, dan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian, jelaskan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban KDRT, di mana saya akan menjelaskan tentang beberapa undang-undangnya. Kemudian perlindungan hukum terhadap anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan hukum terhadap anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Lalu adapun aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu aturan yang pertama yaitu ada di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan itu ada beberapa bentuk kekerasan yang diberikan kepada anak tersebut. Yang pertama yaitu kekerasan fisik. Kekerasan fisik. Yang kemudian yang poin B yaitu kekerasan psikis. Lalu ada kekerasan seksual dan kemudian penelantaran atau perlakuan buruk. Tetapi pada halnya yang sering dilakukan oleh orang tua pada anak, apalagi pada saat masa pandemi ini, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Yang dimana kekerasan fisik ini yang berupa misalnya kita sebagai orang tua memukul anak, mencubit, atau melakukan hal-hal yang membuat anak tersebut menjadi luka di badannya dan menimbulkan rasa sakit yang dideritanya. Kemudian yang kekerasan psikis ini kita bisa melihat seandainya kita punya anak, kita lalu memarahinya dengan emosi yang tidak bisa dikontrol, dan kemudian pasti anak tersebut kejiwaannya terganggu yang bisa membuat anak tersebut stres, kemudian kejiwaannya ini akan menjadi rusak atau dia tidak memikirkan masa depannya lagi. Lalu kita bisa melihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pasal ini adalah pasal yang dimana apabila kita melanggar atau melakukan kekerasan fisik dan psikis yang berada di pasal 5, kita akan dikenakan sanksi di pasal 44 dan pasal 45, yaitu pasal 44 yang berbunyi setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak itu 15 juta rupiah. Kemudian di pasal 45, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B yaitu kekerasan psikis, yaitu dapat dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun dan paling banyak denda yaitu 9 juta rupiah. Kemudian adapun aturan-aturan yang mengaturnya itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu meliputi di dalam pasal 2 hak-hak anak, yaitu yang pertama non-diskriminasi. Kemudian adanya kepentingan yang terbaik bagi anak. Kemudian yang ketiga adanya hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang. Kemudian adanya penghargaan terhadap anak tersebut. Di mana non-diskriminasi ini kita tidak boleh melakukan diskriminasi kepada anak tersebut pada saat kita berada di rumah. Misalnya kita sebagai orang tua kita berantem suami istri, kemudian kita lampiaskan kemarahan kita ke anak kita, itu namanya sudah diskriminasi terhadap anak. Lalu yang kedua kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Lalu yang ketiga yaitu hak untuk hidup. Setiap anak memiliki hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Yang dimana anak tersebut harus mendapatkan hak untuk hidup mereka masing-masing. Kemudian yang keempat yaitu adalah penghargaan terhadap pendapat anak.
kita sebagai orang tua harus menghargai apa yang anak bilang, dan kita tidak boleh langsung memutuskan atau kita langsung emosi terhadap pendapat anak tersebut. Walaupun pendapat anak tersebut tidak baik yang menurut kita, namun baik menurutnya. Kemudian ada pun aturan lain yang mengaturnya, yaitu ada di pasal 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Dasar 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu yang dimana di pasal ini yaitu apabila orang tua atau keluarga yang melakukan kekerasan yang sesuai dengan pasal 76C, yaitu yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Apabila kita melanggar pasal 76C ini, kita akan dikenakan sanksi yang berada di pasal 80 Undang-Undang Dasar nomor 35 tahun 2014, yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana ini masuk dalam pasal 76C tadi, dia akan dipidana paling lama 3 tahun penjara, kemudian akan dikenakan denda 72 juta rupiah. Itu baik orang tuanya maupun orang lain, termasuk orang tuanya sekalipun dia akan dikenakan sanksi pidana tersebut. Lalu adapun pencegahan agar anak tidak menjadi korban KDRT, yaitu yang pertama, kita sebagai orang tua harus melakukan pemahaman tentang kekerasan. Kita sebagai orang tua harus paham tentang kekerasan tersebut, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis yang diberikan kepada anak. Kemudian yang kedua yaitu kita selaku orang tua harus memberikan hukuman yang bersifat mendidik pada anak, yang dimana hukuman tersebut kita tidak boleh membuat anak tersebut menjadi cedera, yang dimana kita bisa menghukumnya itu dengan cara kita bisa tidak memberikan apa yang anak inginkan. Kemudian pasti anak tersebut pasti berubah di kemudian hari, karena dia pasti berpikir apa yang kulakukan ini adalah salah. Apabila aku melakukannya lagi, aku tidak akan mendapatkan apa yang aku inginkan. Kemudian yang ketiga yaitu orang tua atau serta pihak yang lebih dewasa daripada anak tersebut sebaiknya mampu mengatur emosi ketika berhadapan dengan anak. Kita selaku orang dewasa atau selaku orang tua, kita harus mengontrol emosi kita terhadap anak, karena itu bisa mengakibatkan terjadinya kekerasan pada anak tersebut jika kita tidak mengontrol emosi kita sendiri. Kemudian yang keempat yaitu pemahaman tentang akibat kekerasan fisik dan psikis terhadap anak. Lalu yang kelima, peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak anak. Lalu yang keenam, tayangan televisi. Kita sebagai orang tua yang lebih mendidik dan tidak menampilkan tayangan-tayangan yang berbau tentang kekerasan. Karena pada masa saat ini banyak sekali film-film yang menampilkan kekerasan terhadap orang lain yang akan bisa kita tiru. Lalu yang ketujuh, menghindari situs-situs yang berbau tentang kekerasan. Karena kita bisa melihat situs-situs yang berbau kekerasan ini akan mengakibatkan anak tersebut menjadi terganggu ataupun jadi termotivasi buat kita sendiri. Kemudian yang ke-8 yaitu kontrol sosial dari masyarakat terhadap kekerasan yang terjadi, dan jika diperlukan hendaknya saya segera melaporkan kekerasan yang terjadi pada pihak yang berwenang. Lalu peningkatan pemahaman agama. Kita sebagai orang tua, pemahaman agama kita ini harus cukup terhadap anak, karena anak tersebut jika kita berikan pemahaman agama atau kita sendiri mengerti tentang agama, kita tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak tersebut, karena itu akan bertentangan juga pada agama. Jadi materi yang saya sampaikan kesimpulannya yaitu, jadi kita sebagai orang tua harus melakukan perlindungan terhadap anak, tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak tersendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang dilakukan tidak berakibat negatif bagi anak tersebut. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada yang ingin Bapak dan Ibu tanyakan, saya persilakan. Saya kan Bapak kan punya anak nih, Ya, Pak. Jadi bagaimana cara mendidik anak ini dengan baik dan benar agar tidak terkena hukuman? Benar menurut adik? Jadi menurut saya, Pak, yaitu kita sebagai orang tua itu dengan cara menjauhi kekerasan yang bisa membuat anak tersebut menjadi terganggu kejiwaannya maupun terganggu ataupun menimbulkan luka-luka di daerah badannya. Yaitu ada itu di pasal 6 dan 7 yaitu Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 yaitu tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimana kita bisa melihat di pasal 6 itu
apabila kita melakukan perbuatan kekerasan psikis yang di pasal 5, dia akan menimbulkan, di pasal 6 dia sudah tertera, dia akan menimbulkan rasa sakit, yaitu sakit, ataupun dia menimbulkan luka berat. Itu yang tadi luka psikis, luka fisik. Kemudian yang luka psikis yaitu adalah misalnya di pasal 5 itu kan kekerasan psikis. Kemudian ada perbuatan yang mengakibatkan, ini di pasal 7 ini menjelaskan tentang psikis. Dia perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri terhadap anak, kemudian hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat dan tindakan psikis terberat pada seseorang, yaitu terhadap anak tersebut. Kemudian dari pasal tersebut tadi itu, apabila kita melakukan atau melanggar kekerasan tersebut dan tetap melakukannya dan menimbulkan luka yang berat terhadap anak, baik itu luka fisik maupun luka psikis yang mana mengakibatkan kejiwaan anak tersebut terganggu, kita sebagai orang tua dapat dipidana juga, yaitu terhadap kekerasan fisik. Dia terdapat di pasal 44, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu yang dimana tertulis yang tadi saya bacakan, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, bagaimana ini masuk dalam pasal 5 huruf A, dipidana karena akan dipenjara 5 tahun paling banyak dan denda 15 juta rupiah. Itu yang kekerasan fisik. Kemudian yang kekerasan psikis kita bisa melihat yang dimana itu ada di pasal 45. Apabila kita melanggar kekerasan psikis, yaitu kita akan dikenakan penjara yaitu paling lama 3 tahun dan denda paling banyak yaitu 9 juta rupiah. Jadi kesimpulannya, sebagai orang tua, kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Karena apabila kita melakukan kekerasan terhadap anak, maka kita akan dikenakan sanksi pidana. Itu sanksi pidana mau orang lain sekalipun ataupun diri kita sebagai orang tua, kita akan dapat dipenjara dan dikenakan denda, yaitu sesuai dengan pasal 80, yang dimana sesuai dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu tentang perlindungan anak, yaitu yang dimana situ tertera di pasal 80, apabila kita melakukan kekerasan terhadap anak, maka kita akan dikenakan penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak yaitu 72 juta. Jadi menurut saya begitu tentang penjelasan saya. Jadi kepada Bapak Ibu dan sekalian, apakah ada yang ingin mau ditanyakan? Sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi saya tutup materi